Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fi darain amin. Sunnah siang. Amal Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal imsaku, dan adapun menahan baqiyatan nahari, di sisa siang hari, fayajibu ala man asu, maka wajib ia imsak atas orang yang berdosa, ia orang bil fitri, sebab berbuka, au qassara fihi, atau lalai ia orang pada puasa, pada berbuka. Wala yajibu, dan tak wajib ia imsak alal haidi, atas orang yang haid, idza tahurat, apabila suci ia haid. Tidak wajib imsaku baqiyati nahariha, oleh menahan sisa siangnya haid. Wala 'alal musafiri, dan tak wajib imsak atas musafir, idza qadima, apabila sampai ia musafir, muftiran, dalam keadaan tidak berpuasa, min safarin, dari safar, balagha marhalataini, yang sampai ia safar akan 2 marhalah. Wa yajibul imsaku, dan wajib oleh imsak, idza syahida bil hilali, apabila menyaksikan dengan hilal, adlun wahidun, oleh satu orang adil, yaum syakki, pada hari syak. Kemarin dijelaskan bahwa ada 4 hal yang termasuk lawazimul iftar. Ketika seseorang tidak berpuasa, maka kemungkinan satu di antara yang 4 ini harus dia lakukan. Yang pertama, kemarin qada. Kapan seseorang wajib qada? Siapa saja orang wajib qada? Ini umum. Siapapun orang Islam yang tidak berpuasa, baik sebab ada uzur ataupun tidak, dia wajib qada. Yang kedua adalah kafarat. Kafarat ini terkhusus ketika dia membatalkan puasanya dengan menjima pasangannya. Yang ketiga, tidak imsak. Imsak itu artinya dia tetap tidak boleh makan, tak boleh minum, menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa, tapi dia tidak berstatus orang yang berpuasa. Siapa yang wajib imsak? Orang yang tak puasa sebab dia lalai atau dia berdosa. Dia berbuka, dia mendapatkan dosa, dia terhitung maksiat karena dia berbuka, karena dia tak puasa, atau yang kedua dia lalai. Misalnya ada orang yang sengaja dia makan, sengaja dia minum di siang hari, maka setelah minum puasanya batal, dan dia tetap diberi kewajiban untuk imsak. Atau kalau di sini contohnya orang
30 ya, 30 Sya'ban. Ragu apakah itu 30 Sya'ban ataukah itu 1 Syawal. Jadi kalau ada orang haid, perempuan haid di siang hari Ramadan berhenti haidnya, suci. Pertanyaannya, misalnya suci jam 12, apakah setelah jam 12 itu dia wajib imsak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak dapat dosa sebab dia tidak berpuasa, dan bukan juga karena kelalaian dia tidak berpuasa. Atau yang kedua, orang musafir, dia tidak berpuasa karena musafir. Lalu ternyata sebelum malam, masih di siang hari, udah sampai ke rumahnya, udah sampai dia ke daerahnya, ke negerinya, sampai jam 3 sore. Pagi tadi gak puasa karena musafir, jam 3 sore sampai ke rumah. Pertanyaannya, apakah dia wajib imsak dari jam 3 sampai maghrib? Jawabannya tidak. Ya, tidak wajib imsak. Kenapa? Karena musafir itu dia tidak berpuasa, dia tidak berdosa sebab dia tak berpuasa, dan dia tak lalai, dia tak berpuasa karena dia tidak lalai. Jadi dua penyebabnya ya. Kalau ada seorang berdosa karena dia tidak berpuasa, atau dia tidak berpuasa karena kelalaian dia, maka dua orang ini, dua penyebab ini menyebabkan seseorang harus imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa meskipun dia tidak berstatus shaim. Berarti dua di hukuman nanti. Yang pertama dia wajib imsak, yang kedua dia harus mengqadha kalau dia makan. Tapi kalau dia jima, kafarat ya. Wasawmu fi safari, dan berbulan puasa pada safar, afdalu minal fitri, ialah lebih utama dari tidak berpuasa. Illa idza lam yutik, kecuali apabila tak mampu ia orang. Meskipun diperbolehkan tidak berpuasa fi safar, tetap yang lebih utama adalah berpuasa, kecuali memang tak sanggup. Kalau tetap dipaksakan puasa bisa sakit. Kalau tetap dipaksakan puasa akan ada mudarat kepada diri dia. Nah, kalau seperti itu barulah lebih al-fitru afdalu minas shaumi. Tapi kalau tidak, maka tetap lebih utama puasa. Wala yuftiru yauma yakhruju, dan tak boleh berbuka, artinya tak boleh tak puasa seseorang yauma yakhruju, pada hari keluar ia orang. Wa kana muqiman fi awalihi, dan ada ia orang ialah mukim pada awalnya hari. Wala yauma yaqdamu, dan tak boleh berbuka ia orang pada hari yaqdamu, yang datang atau sampai ia orang. Idza qadima shaiman, apabila datang atau sampai ia orang shaiman dalam keadaan berpuasa. Ketentuan dalam puasa, ketentuan seseorang boleh tidak berpuasa sebab safar, itu ada syarat tambahan. Di sini dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh tidak berpuasa pada hari dia mulai musafir, yang mana pada awal siangnya dia mukim. Misalnya kalian pulang kampung, yang jauh sih tidak kemana nih? Tangmor. Ke Sumbar, ya, ke Sumbar. Lalu berangkatnya jam 8. Berangkatnya jam 8. Itu udah masuk jam 8 dia berangkat.
Pertanyaannya, pada awal hari itu dia berstatus mukim atau musafir? Mukim atau musafir? Kok bisa mukim? Jam 7 dia mukim. Jadi fi awalil yaum dia masih berstatus mukim. Maka pada hari itu dia tidak boleh tidak berpuasa. Kalau mau nggak berpuasa, maka harus di hari selanjutnya. Tapi kalau ke Padang sehari sampai ya jauh lah. Aceh dari sini ke Aceh 3 hari, 2 hari lah ya anggap. Maka hari pertama kalau berangkat dari sini jam 8 atau jam 9 nggak boleh. Lu gimana caranya biar bisa tak berpuasa? Maka berangkat sebelum terbit fajar. Di Anah dijelaskan syarat tak berpuasa safar berangkat sebelum fajar. Tujuan apa? Agar awal yaumnya dia tidak lagi berstatus mukim. Yang kesuban, ini 1 hari sampai ya. Jadi kalau mau ngeliat tak puasa pada siangnya berangkat setelah sahur. Kalau berangkat jam 7 tidak boleh 1 hari itu boleh tak berpuasa. Ini banyak orang kayaknya ini kita di sini ya. Ustaz ada khilaf, Ustaz kita tak bahas itu, kita ikut teks kitab ini. Ada nggak orang yang pergi jam 7 ke Sumbar tapi dia tetap berpuasa? Di Anah coba sampai ya di Anah jilid 2 itu tentang puasa. Tengoklah sebab yang yubahul fitru itu yang pas safar qasar, tengok di dalamnya disyaratkan harus keliru ya. Disyaratkan harus berangkat sebelum terbit fajar. Karena kalau sudah terbit fajar terhitung dia mukim fi awalil yaum, maka dia tidak boleh tak berpuasa pada hari itu. Caranya gitu aja. Siap sahur berangkat. Dan dia tak boleh juga tak berpuasa ketika dia sampai ke tempat tujuan dalam keadaan puasa. Kalian dari sini ke jauh tadi ke Aceh misalnya. Puasa nyampainya itu jam 3. Nyampainya jam 3. Maka orang yang sudah sampai ke tempat tujuan itu tidak boleh tak berpuasa kalau sejak awal dia berpuasa. Kenapa tak boleh tak berpuasa? Karena dia tidak lagi berstatus musafir, kecuali kalau memang sebelum sampai dia tidak berpuasa. Misalnya pagi itu jam 8 dia makan tidak puasa, sampai jam 3 itu tidak apa-apa ya, jam 4 makan silakan. Nah ini masalahnya dari pagi dia sudah berpuasa, jam 3 sampai rumah buka tuduk, ayam rendang lah, ya udahlah saya batalkanlah puasa, enggak boleh ya, harus selesaikan puasanya sampai akhir. Wa amal fidyah itu dan adapun fidyah fatajib maka wajib dia fidyah alal hamili atas orang yang hamil wal murdi'i dan orang yang menyusui. Burdi apa burdi'ah ya? Burdi ya, dan laki-laki yang menyusui. Burdi muzakkar muannas. Hah? Burdi muzakkar muannas. Hah? Muannas. Kalau murdiah muannas banget. Apa dana muannasnya? Sifat dia khusus wanita, enggak ada murdiah. Hamil ya hamil, enggak ada hamilah pun ada. Hamil. Idza aftarta apabila tak berpuasa keduanya khaufan ala waladihima karena takut atas anaknya
likulli yaumin, wajib fidyah likulli yaumin bagi setiap hari muddun satu muddu hintotin satu mud gandum li miskinin wahidin bagi satu orang miskin ma'al qodoi bersama qodok. Kalau orang yang hamil, perempuan yang sedang hamil atau dia menyusui, lalu dia tidak puasa karena dia takut anaknya kenapa-kenapa. Kalau saya nak makan nanti anak dalam kandungan saya ini bisa enggak sehat. Kalau saya puasa, saya takut ASI saya enggak keluar, kata perempuan, khawatir bayi saya nanti kehausan. Jadi kalau dia khaufan, kalau dia takut ada apa-apa sama anaknya, maka bukan hanya wajib mengqadha, tapi juga wajib bayar fidyah. Tapi kalau dia hanya takut pada dirinya saja, kenapa? Takut saya kan menyusui, energi saya diambil sama anak saya, takut saya loyo, saya tak kuat, saya sakit, makanya saya tak puasa. Kalau hanya karena dirinya sendiri, maka tidak wajib bayar fidyah, cukup qadha saja. Ini juga sering ditanyakan orang deh. Saat gimana kalau saya menyusui, saya tak puasa, boleh tak? Boleh. Cuma qadha aja saat dah. Ibu, kenapa enggak batal? Kenapa enggak puasa? Takut saat nanti anak saya sakit. Oh, kalau itu berarti qadha dan bayar fidyah. Tak peduli saat anak saya sakit, terserah. Saya peduli sama diri saya sendiri. Oh, kalau itu hanya qadha saja. Wasyaikhul harumu, dan bermula tua renta, gai, idza lam yusum, apabila tak berpuasa, ya syekh. Ini syekh lughatan ya, bukan syekh syar'an. Syekh syar'an itu orang yang ilmu. Jadi kalau kalian dipanggil syekh itu jangan bangga juga. Syekh, tengok loh. Ini syekh bermakna orang yang banyak ilmunya atau bermakna bukannya udah keributan ya. Tasaddaqo, niscaya bersedekah ia syekh an kulli yaumin, dari setiap hari bimuddin, dengan satu mud. Kalau seseorang tak puasa karena dia tua, tak sanggup doh kalau tak makan. Sedangkan makan aja udah menggigil jalan tuh, apalagi enggak makan. Boleh enggak berpuasa? Boleh. Wajib qadha? Kok enggak wajib qadha? Ya dia enggak sanggup ya, percuma aja. Maka cukup dia bersedekah, cukup dia bayar fidyah saja, satu hari satu mud. Sunnanus siyami, wa amma sunnanu, dan adapun sunnah puasa, fasitun, maka ialah 6. Takhirus sahuri, mengakhirkan sahur, wa ta'jilul fitr, dan menyegerakan berbuka, bitamri, dengan kurma, awil ma'i, atau air, menyegerakan qabla sholati, sebelum sholat. Jadi kalau sudah ba'da sholat itu enggak takjil ya. Jadi yang muazzin jangan azan dulu baru buka ya. Batalkan puasa dulu. Batalkan puasa ya. Jadi cukup pakai kurma atau air. Tak perlu gorengan, tak perlu nasi. Ya. Ini cobaan muazzin ini nih. Kalau adil azan kalau habis itu. Sedap. Ya, takjil itu ya dengan kurma, air, ambil air es sedikit, azan, minum, azan. Wa tarkus siwaki, dan meninggalkan siwak ba'da zawali, setelah zawal. Apa hukum siwak ba'da zawal? Ba'da zawal itu nama khilaf ya. Ada yang bilang
tak bagus, makruh, ada bilang tidak apa-apa. Yang bilang tidak apa-apa itu Imam An-Nawawi, yang bilang makruh Imam Rafi'i. Tapi yang diambil pendapat Imam yang bisa dipakai itu apa? Imam Rafi'i. Kalau pembenturan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yang mana dipakai? Kok bisa? Ihtiyat ya. Illa kecuali bagi yang belum gosok gigi pagi, fayajibu alai siwaku, maka wajib atasnya oleh siwak. Wahana bin ziyadati, tempat saya aja enggak ada di situ. Ya. Kalau dari pagi tak gosok gigi itu tidak ada yang bilang makruh tuh ya. Mempertahankan aroma. Atyab bidrihil bisk. Lagi. Wal judu fi syahri Ramadan, dan dermawan di bulan Ramadan. Lima sabaqo, karena sesuatu yang telah terdahulu, ya sesuatu min fadhailihi, nyatalah dari keutamaan-keutamaannya sesuatu, fi zakati, pada zakat. Perbanyak sedekah. Ya, berlomba-lomba kalian membelikan muka kawan kalian. Hari ini saya, waktu hadir lah ni, ada lah lagi, tak saya tiap hari ikhlas, tak saya saja, gitu seharusnya. Oh tak, waam lah ni, dah taruh mah. Aduh ya Allah, sayang ya. Belikan bukaan, meskipun kalian, saya cuma ada waktu 1.000, saya tak apa-apa. Saya belikan takjil untuk kawan saya, beli gorengan 2, yang makan dulu. Ya. Jangan berharap kali nunggu takjil sama orang. Wa mudarasatul Qur'ani, dan tadarus ya, kalau kita bisa tadarus, dan mudarasah Al-Qur'an. Kalau kita tengok ulama-ulama ya, kok bisa dalam sebulan itu sekian puluh kali khatam Quran, gimana bacanya ya? Ya nggak bilisan ya, kalau bilisan itu nggak bisa. Mungkin apalagi yang nggak terbiasa baca Quran, patah lidahnya ini. Wal i'tikafu fil masjid, dan i'tikaf di masjid, la siyama fil ashr al-awakhir, terlebih pada 10 yang akhir. Fahuwa, maka bermula i'tikaf pada 10 akhir, adatu Rasulillah, ialah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena idza dakhala, ada ya Nabi apabila masuk oleh 10 akhir, tawal firasha, bisa melipat ya Nabi akan kasur, wasyaddal mizara, dan mengikat ya Nabi akan mizar ini besarnya pakaian, bisa artinya apa, pinggang ini ya, sarung lah mungkin ya, gikat yang dipinggang, apa namanya ya, ikat sarung mungkin kalau kita ya. Wada'aba, dan bersungguh-sungguh ya Nabi, wa adaba'ah lahu, dan menyuruh sungguh-sungguh, atau mengajak sungguh-sungguh ya Nabi ahlahu, akan keluarganya Nabi. Ai adamu, artinya berkekalan mereka, an-nasba fil ibadati, akan menegakkan pada ibadah, idfiha, karena padanya asyul awakhir Lailatul Qadri, bermula malam Lailatul Qadar. Wal aghlabu, dan bermula yang paling biasanya, annaha, ialah maksudnya Lailatul Qadar, fi autariha, ialah pada malam ganjilnya
ganjilnya asyul awakhir. Wasybahul autari, dan yang lebih dekat ganjilnya, artinya yang lebih berpotensi ada. Lailatul ihda ialah Lailatul ihda wa thalathin wa khamsin wa sab'in, malam ke-21, 23, 25, 27. Wa tatabu fi hadzal itikaf, dan bermula berturut-turut pada itikaf ini aula ialah lebih utama. Lebih utama itikaf tatabu pada 10 akhir Ramadan. Jangan putus-putus. Hari ini itikaf, besok enggak, ini itikaf, besok enggak. Jangan, ya. Enggak usah tatabu. Atau tatabu itu terus. Artinya ya kalau bisa kalian tinggalnya di masjid ini, ya. Jangan itikaf 10 menit atau 1 jam keluar lagi. Datang lagi jam 2 keluar. Enggak, itu tatabu terus menerus di masjid. Mentang kasur tidur. Kau betah dia. Tapi kalau ada HP yakin betah ya. Pada ada kawan yang berlima kan. Main dia maksudnya. Jadi belum tentu juga lamanya itikaf orang sekarang sama pahalanya dengan lama itikaf orang dulu. Orang dulu itikafnya banyak cobaannya, memang niatnya ibadah. Zaman sekarang itikafnya belum tentu niat ibadah. Ibadah iya, tapi sambil main Facebook, sambil main game, sambil nonton bola. Qiyamul lail, tak tidur karena nonton bola, ya. Sambilan qiyamul lail, sambilan tahajudnya sambilan, ya. Nonton bola sanggup, ya. Tahajud pun sanggup juga. Fa in nadharu, jika bernazar ia orang itikaf akan itikaf mutatabi'an dalam keadaan tatabu berturut-turut, au nawahu atau berniat ia orang akannya tatabu, Ikoto'a tatabu bisa terputus oleh tatabunya iktikaf bil khuruji dengan sebab keluar bil ghairi daruratin tanpa darurat. Kamal kharaja li'adati maridin, sebagaimana jikalau keluar ia orang karena menjenguk orang sakit, atau syahadatin atau karena bersaksi, au janazatin atau jadi jenazah, bukan jadi jenazah ya, mengunjungi jenazah, au ziyaratin atau ziarah, atau tajdidi taharatin atau memperbaharui taharah, atau memperbaharui taharah. Kalau ada seseorang bernazar, saya bernazar mau iktikaf tatabu berturut-turut non-stop, atau dia berniat nawaitul iktikafa mutatabi'an lillahi ta'ala, maka ketika dia keluar dari masjid tanpa ada darurat, iktikafnya batal. Kenapa batal? Karena dianggap tidak tatabu lagi, iktikaf di masjid. Dengar ada orang meninggal, kalian mau ziarah, enggak boleh. Bukan enggak boleh ya, artinya kalau ziarah silakan, tapi iktikafnya batal. Saya tajdidul wudu, keluar dari masjid batal. Saya mau, kawan saya sakit dapat telepon, keluar dari masjid batal iktikafnya. Wal kharaja liqada'il hajati, dan jika keluar ia orang untuk menunaikan hajat, lam yanqati i'tikafuhu, disaya tak putus oleh i'tikafnya orang. Walahu, dan ialah boleh baginya orang ayatawaddu'a, bahwa berwuduk ia orang fil baiti, di rumah. Wala yambaghi, dan tak mesti dan tak patut ayat ruja, bahwa naik ia orang ala syughlin akhar, atas kesibukan yang lain.
Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju, ialah tak keluar ya Nabi illa li hajatil insani, kecuali karena kebutuhan manusia, hajat manusia. Wala yas'aluna, tak bertanya ya Nabi anil maridi, dari orang yang sakit, illa marad, kecuali orang yang lewat. Kalau keluar masjidnya itu karena ada hajat, misalnya sesak kencing, ya, liqadul hajat, itu keluar masjid ya, berwuduk lagi, kembali ke masjid, maka itikafnya tidak terputus. Itikafnya setelah kencing tadi itu terhitung melanjutkan itikafnya yang sebelumnya. Gimana kalau di masjid mau kencing tapi wuduknya di rumah? Boleh, masih dikategorikan hajat, tidak apa-apa. Sakit perut, buang air besar di rumah aja, buang air besar di rumah, wuduk di rumah, balik lagi, boleh. Tapi kalau wuduk di rumah, nonton TV dulu, makan, baru balik, itu tidak boleh, itu batal. Ini dalilnya hadis Nabi, ya. Hadis Nabi, kalau beliau itikaf itu beliau hanya keluar masjid liqada'il hajah. Bila enggak nanya-nanya orang sakit. Intinya kalau itikaf ya serius dalam itikafnya. Jangan mikirkan yang lain-lain. Wa yanqati tatabu'u, dan terputus oleh tatabu' bil jima'i, dengan sebab jima. Kalau dia menjima istrinya maka putus tatabu'. Allah ya karim. Apa pula menjima di masjid? Oh, tahu kamar bagus masjid, kan biasa ada kan? Jima istri di dalam, batal itikafnya meskipun dia masih berada dalam masjid. Ya kenapa? Wala yanqati bitakbili, dan tak putus ya tatabu bitakbili, dengan mencium. Cuma jalan bang, itu tidak apa-apa tuh, ya, tak batal itikafnya. Wala ba'sa fil masjid, dan tak apa-apa di masjid bitatayyubi, dengan menggunakan wangi-wangian, waqdin nikahi, dan akad nikah. Itu tidak batal tatabunya, itu maksudnya ya. Sambil itikaf dia tatabu, akad nikah dia, itu tidak masalah. Wabil akli, asal jangan setelah akad nikah itu dia jima, itu ya batal ya. Wabil akli, dan dengan makan, boleh makan, boleh ya. Di masjid makan tidak batal itikafnya. Wanaumi, dan tidur, untung tidak batal itikaf. Berarti kan ya, itikaf ya, masuk masjid, apalagi Jumat itikaf. Nama itu itikaf lillahi ta'ala. Pahala tidak adil kan? Masa dia tidur dapat pahala itikaf? Ya. Makanya kita masuk surga bukan karena pahala kita, ya. Tidak bakal bisa masuk surga kalau karena pahala kita, tapi karena wa ghusil yadi, dan membasuh tangan, fit tosti, di tempat basuh tangan, di apa bahasa kerennya? Wastafel. Fakullu dzalika, maka bermula tiap-tiap hal itu qad yahtaju, terkadang butuh ia orang ilahi kepadanya, kullu dzalik fitatabu'i, pada tatabu. Kenapa tidak batalkan? Karena qad yahtaj, kadang-kadang seorang butuh makan, butuh minum, butuh cuci tangan karena sudah garuk sana garuk sini, misalnya kan, butuh. Itu tidak apa-apa. Wala yanqati tatabu, dan tak putus tatabu bi khuruji ba'di badanihi, dan dengan sebab keluar sebagian badannya orang. Keluar kepalanya masuk lagi, itu enggak. Atau melangkah selangkah, enggak jadilah. Itu enggak putus tatabunya itu.
Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yudni ra'sahu, ialah mendekatkan ya Nabi akan kepalanya Nabi. Faturajibu Aisyah ummul mukminin, maka menyisir akan kepalanya Nabi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, wa hiya fil hujrah, sementara ianya Sayyidah Aisyah ialah di kamar. Ini bukti dalil kalau keluar sebagian badan tidak batal. Jadi Nabi pernah, kan kamar Nabi kan apa kan, bersebelahan, berdekatan dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi dekatkan, dan dalam kamar sudah menyisir rambut Nabi. Nabi di masjid sedang itikaf, menyisir Sayyidah Aisyah. So sweet. Kondak suami dididik, datang istrinya dari jendela, bang pulang bang. Piti nak belanja dah ada bang. Kalau kalian mau sesuitan, baca aja sejarah Nabi itu ya. Jangan kalian nonton film Korea itu, so sweet, apa so sweet itu ya. Baca aja buku-buku sejarah Nabi ya. Karena kita kurang mengenal Nabi sebenarnya ya. Kendala kita kurang mengenal Nabi. Seandainya lah kita benar-benar kenal Nabi, cukuplah Nabi sebagai qudwah, cukuplah Nabi sebagai uswah kita, tak perlu yang lain dari segi apapun. Dari segi apa? Bagilah masalah keluarga. Saat istri saya pandai masak, ada istri Nabi pandai masak, gimana cara perlakukannya? Saat istri saya masih kekanak-kanakan, ada istri Nabi yang masih kecil, ada. Saat istri saya lebih tua dari saya, ada istri Nabi lebih tua dari Nabi, ada. Saat istri saya sudah punya anak janda, ada istri Nabi gitu. Jadi tengok gimana cara Nabi memperlakukan istrinya. Oh, Nabi dengan Sayyidah Aisyah seperti ini, dengan Sayyidah ini gitu. Tidak usah konsultasi ke yang lain ya. Tengok sejarah Nabi itu udah mantap. Asik kalau tengok sejarah itu. Jangan kira kehidupan Nabi itu gak bisa kita tiru ya. Jangan kira Nabi itu selalu berzikir secara zahirnya ya. Istri Nabi itu semuanya apa? Enggak, manusiawi. Pernah enggak istri Nabi cemburu satu sama lain? Ada. Sampai dibanting sambal ya bahasa kita ya. Masakan yang dibuat oleh istri Nabi yang lain, cemburu Sayyidah Aisyah. Banting enggak? Baca, ini tidak tahu. Ini lomba-lomba hataman di film Korea. Selagi Ramadan hataman dua. Berapa film berencana? Jangan sampai ya. Wa mahma kharajal mu'takifuna, bila mana keluar oleh orang beriktikaf li qada'il hajatihi, untuk menunaikan hajatnya mu'takif, fa idza ada, maka apabila kembali ia mu'takif, yan bagi ayasta'nifa, mesti oleh bahwa memulai ia mu'takif an-niyata, akan niat, illa idza kana, kecuali apabila ada ia mu'takif qad nawa awalan, sungguh berniat ia mu'takif pada awal asyrata ayamin, akan 10 hari masalah umpamanya. Jadi kalau seandainya keluar karena qada'il hajah, maka harus maka harus berniat ulang, maka sebaiknya berniat ulang. Kecuali kalau dia berniat 10 hari. Saya berniat iktikaf 10 hari. Nah, kalau itu niatnya, maka kalau udah keluar masjid di qada'il hajah, kembali lagi tidak perlu ya. Tapi kalau dia beriktikaf, nawaitul iktikaf lillahi ta'ala fi hadzal masjid lillahi ta'ala, keluar qada'il hajah, berwudu, kembali, maka ulang niatnya. Wal afdalu ma'adhalika at-tajdidu, dan yang paling utama bersama itu ialah tajdid.
Kalau berniat 10 hari maka tak perlu mengulang niat, tetapi tetap sebaiknya dia mentajdid niatnya. Al-faslu tsani, bermula ini ialah fasal yang kedua, fi asraris shaumi, pada rahasia-rahasia puasa, wa syurutil batinati, dan syarat-syaratnya puasa yang batinah. Kemarin syarat wajib ya, wajib zahirah. Sekarang membahas tentang asraris shaum dan syarat syurutus shaum al-batinah. I'lam, ketahuilah olehmu, anna lisaumi, bahwasanya bagi puasa, thalatha darajatin, bermula 3 derajat. Dalam puasa ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang mana? Pilih nanti. Pasti pilih bawah. Tidak usah kalian baca, pasti pilih bawah. Tidak usah pendek. Wah, mana tahu saya paling atas, tidak bakal. Ya. Kerjanya tidur, di mana mau paling atas. Yang pertama shaumul umumi, yang pertama puasa orang umum. Kalian lihat ya. Wa shaumul khususi, dan puasanya orang khusus. Wa shaumi khususil khususi. Dahsyat ya. Wa amma shaumul umumi, dan adapun puasanya umum, fa wa kaful badni, ialah menahan perut, wal farji, dan kemaluan, an qada'i syahwati, dari menunaikan syahwat, kama sabaqa tafsilu. Puasa orang umum ialah hanya menahan makan, menahan perutnya, menahan makan, menahan minum, dan melahan kemaluan, tidak berjima. Dua itulah. Enggak makan, enggak minum, enggak jima, enggak, berarti itu puasa orang umum gitu. Itu saja berarti masuk shaum umum. Masuk ke sini? Masuk? Kalau enggak masuk parah kali itu kan. Masuk. Oke. Naik ke atas sedikit. Wa amma shaumul khususi, dan adapun puasanya khusus, fa waqafus sam'i, ialah menahan pendengaran. Adalah bilanglah. Baru kata pertama udah. Enggak ada saya itu saja. Wal basori, dan pandangan. Yang tiap hari di pagar menunggu cewek maraton. Ada. Yang bawa HP. Ada. Wal lisan, dan lidah, yang suka mengunjungi, menggibah orang. Wal yadi war rijli, dan tangan dan kaki, wasail jawahiri, dan seluruh anggota badan, anil athami, dari dosa. Coba, ini puasa keberapa tadi? Apa? Udah 7 ya? Ya Allah, 7. Coba, selama 7 hari ini puasa, siapa yang kalian pernah sehari saja telinganya tidak pernah mendengar dosa, matanya tak pernah melihat dosa? Aduan dia aja lah, telinga dan mata lah. Siapa? Kalau bawa HP udahlah tuh, buka Facebook, udahlah nampak tuh, ya, buka aurat. Ada saat, wah, ini khusus berarti, ya, insyaallah. Dosa tangan itu apa? Bunuh nyamuk. Itu dosa. Menggarut apa? Itu bedanya standar, makanya standar orang tasawuf itu tinggi ya. Standar orang warok itu tinggi. Kalau fikih ya sah tak puasa kalau kita menengok, kalau kita mendengar sesuatu yang tak pantas, sah. Sah tak puasa kalau lidah kita mengucapkan sesuatu yang tak layak diucapkan, sah. Sah ya sah. Tapi pertanyaannya apakah diterima atau tidak? Makanya ada syaratus sihah, ada syaratul qabul. Di puasanya khusus. Ada termasuk di sini? Nah, ya. Kecuali yang ketiga, mau tahu masuk nanti ini. Ya.
masuk harapan. Wa amma shaum khususin adapun puasanya khusus fasaumul qalbi maka puasanya hati. Kalau tidak punya hati mana bisa. Astagfirullah. Puasanya hati anil himamin diniyati dari keinginan yang rendah wal afkarin dunyawiyati dan pikiran duniawi. Iya. Mikir duniawi udahlah. Padahal kalau enggak mikir duniawi dalam satu hari. Buka apa saya ya? Udahlah enggak masuk ini lah. Ya Allah, mana? Kalau kayak gini kan kayaknya belum pantas ada kita minta surga yang tertinggi kan. Allahumma apa? Allahumma inna nas'aluka al jannatul firdaus. Ya Allah, masuklah kami ke surga yang di sana ada nabinya. Yakin gitu. Ya tentunya doa kita seperti itu ya. Waqafuhu dan menahan hati amma siwallahi dari sesuatu selain Allah azza wa jalla bil kulliyati secara totalitas. Di hati itu tak ada yang lain selain Allah. Itu memang manusia langit gitu ya. Manusia langit yang tersesat di bumi itu kalau ada. Ya. Wa yahsul fitru dan tercapai oleh batal puasa fi hadza shaumi pada puasa ini, puasanya khusus bil fikri fi ma syullahi dengan berfikir pada sesuatu selain Allah azza wa jalla wal yaumil akhir dan hari akhir. Berfikir selain Allah selain akhir batal puasanya kalau orang ini. Ayo siapa? Kalau ada saya cium tangan sama dia. Itu nggak wali benar. Ada dari sini. Baru pagi deh letak Korea. Dah lah tu. Baru pagi adillah beli buku bengkok. Baru pagi saya izin beli pulsa. Tanda mana? Wabil fikri fid dunya dan batal dengan sebab berfikir pada dunia. Illa dunia kecuali dunia turadu lidin yang dikehendaki ia dunia untuk agama. Boleh memikir dunia asal tujuannya agama. Tuh saya kapan dia saya mau beli Quran? Itu tidak masalah tuh dong, karena endingnya agama nanti. Berarti kalau kami mikirkan buka batal tak sah? Batal. Tujuan kalian mikir buka apa? yakin ke agama itu. Batal ala syahu akhlakul itu ya. Tujuan apa? Berenak kan bukanya? Apa? Kalau kuat tarawih itu seharusnya bukanya hanya 3 kurma sama minum beberapa teguk. Udah. Karena kalau banyak makan tentu ya. Sholat tentu, sholawat sholat walatolin, dia masih duduk aja. Allahumma sholli baru.
Cobalah mikir ya, udah sholatnya, udah ayatnya pendek-pendek, nggak mau pula kita takbirnya cepat, salamnya lambat. Ya, itu ada, ya nggak usah lah ya, sadar aja lah ya, sadar. Pas imam Allahu Akbar langsung Allahu Akbar, itulah. Oh, tak sempat buat cerita gitu. Sudah galak-galak tu. Kul Tuhan mak copek imam boleh. Padahal dia macam cerita katanya. Makanya berharaplah ya, sesering doa minta rahmat Allah. Jangan pede dengan pahala. Ya enggak ada pahala tu ya. Ada lah ya. Itulah gunanya tasawuf ya. Jadi biar kita sadar bahwa siapa sih kita ni? Siapa sih kita ni? Jangan hanya belajar olah fikir, usul fikih, mantik, jangan itu saja ya. Tapi sekali bukalah tasawuf, biar kita tahu kita dihina, biar kita ni enggak sombong, biar kita ni enggak angan-angan yang lain-lain. Inilah. Masih pede kalian bilang puasa kalian bagus. Puasa awam aja mungkin bisa ya, bisa puasa awam ya. Menahan perut, payah tu perutnya besar. Fa'inna dzalika maka sesungguhnya itu dunia turadulidin min zadil akhirati, dan termasuk bekal akhirat. Walaysa minad dunya, dan tiadalah dzalik minad dunya termasuk dari dunia. Hatta qala arbabul qulubi, hingga berkata orang-orang yang punya hati, man taharrakat himmatuhu, barang siapa yang tergerak keinginannya orang, bitasarrufi fi naharihi, dengan melakukan pada siangnya orang, litadbiri ma yaftu alaihi, untuk mengurus sesuatu yang berbuka ia orang atasnya sesuatu, kutibat alaihi khoti'atun, ditulis atas orang kesalahan. Siapa yang siang hari bulan Ramadan mikir nanti bukanya apa ya, ditulis bahwa dia melakukan sebuah dosa. Pak dosa tahri lah kami. Oh enggak Ustaz, kami nahar, kami sobah fi subahi Ramadan. Berarti tidak apa-apa ya. Bayangkan mikir aja lah, nanti saya mau buka apa ya? Ada gak duit nanti ya? Siapa yang pergi nanti ya? Semoga yang bukanya ini biar semangat. Ada semangat tarawih itu ya. Itu aja kutibat alaihi khoti'ah katanya. Masuk? Enggak ya? Nyenggol pun enggak kayaknya. Fa inna dzalika, kenapa kok dianggap sebuah kesalahan? Fa inna dzalika, karena sungguhnya tersebut min qillatil wusuki, ialah karena sedikit kepercayaan, bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa qillatil yakini, dan sedikit keyakinan, bi rizqihil maw'udi, dengan rezekinya Allah yang dijanjikan. Kalau masih mikir bukanya apa, berarti kalian tidak yakin dengan rezeki yang akan Allah kasih nanti. Terpikir tak sampai ke sini? Dah ya. Saya yakin besok ada pikir juga nih besok itu. Saya yakin. Tengoklah besok siang, pasti ada mikir buka apa ya. Padahal malam ini udah belajar, coba ya. Tengok besok. Ya. Besok saya tanya jujur. Ya. Jangan mikir. Oh, insyaallah. Dahsyat ya tasawuf itu. Masa hal-hal seperti ini dikatakan
Dolalah. Dolalah dari mana? Ini tasawuf ya, ajaran tasawuf, ajaran sufi. Masa ya ini dikatakan salah? Faqul li ba'idid dari da'ni. Tiap hari kita baca hadar. Faqul li ba'idid dari da'ni. Sana. Biarlah kami saja. Wahadihi, dan bermula ini saumu khusus rutbatul anbiya'i, ialah tingkatan para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang siddiq, wal muqarrabina, dan orang-orang muqarrabin. Tiga aja ya. Jadi kita enggak termasuk. Nabi jelas enggak, siddiq enggak juga, muqarrabin enggak juga ya. Kalian apa? Asim. Wala nutawilu, dan tak memperpanjang kami an-nadhra akan membahas, memikirkan fi tafsiliha, pada perinciannya rutbah, qaulan secara ucapan, walakin fi tahqiqiha amalan, tetapi pada mewujudkannya amalan secara amal. Kata Ghazali, enggak usah kita ngomong panjang lebar lah, enggak usah bahas ini kenapa, enggak usah. Yang penting amalkan, coba selesai. Fa innahu iqbalun bikunhil himmati, karena sungguhnya hal tersebut ialah mendekati atau menghadap, menetap bikunhil himmati, dengan hakikat cita-cita atau hakikat keinginan Allahi azza wa jalla, wansirafun, dan berpaling an ghairihi, dari selain an ghairillah, dari selain Allah azza wa jalla, wa talabbusun, dan masuk bimakna qaulihi, dengan makna perkataannya Allah, qulillah, katakanlah Allah, tsumma darhum, kemudian tinggalkanlah olehmu akan mereka, fi khawdihim yang ambun, pada masuknya mereka yang ambun, bermain-main mereka. Kata Ibnu Ghazali, ya tak usahlah kita terlalu banyak membahas secara ucapan, yang penting kita langsung amalkan saja. Kenapa? Inilah hakikat inti cita-cita kepada Allah. Kalau kita punya himmah kepada Allah, inilah sebenarnya dia. Tak memikirkan dunia, tak memikirkan hal selain Allah. Nah, dan ini berat ya. Bukan kita kayaknya. Saubul khususi wasolihina wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.